Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Bapak-bapak, para jemaah salat al-muttaqin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat usia sehingga masih bisa ringan melangkahkan kaki kita untuk hadir di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala yang terbaik dengan ibadah yang mulia ini dan terus menguatkan istiqamah kita di dalam ibadah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau dan seluruh pengikut beliau. Semoga Allah menjadikan kita juga termasuk di dalamnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk selalu istiqomah mengikuti jejak beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, kajian subuh kita kali ini melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan kita masih atau baru memulai kitab ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab al-muraqabah ya, bab pengawasan dari Allah, dan beberapa hal yang sempat kita bahas ya tentang bagaimana seorang hamba itu selalu menghadirkan rasa muraqabah. Muraqabah itu maksudnya diawasi, merasa diawasi oleh Allah ya. Di sini saya memberikan catatan ya tentang ayat ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syu'ara ya. Surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Dan ini biasanya ada ayat-ayat Al-Quran itu langsung Allah berfirman kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW ya, dalam bentuk mukhatab ya. Artinya firman langsung kepada Nabi ya, dalam bentuk perintah misalnya ya. Nah seperti di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim ya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka bertawakallah kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihat engkau ketika berdiri, yang maksudnya di dalam solat ya. Karena Allah melihat setiap hambanya, bukan hanya Nabi kita Nabi Muhammad ya. Setiap kita itu dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri di dalam solat ya, di dalam solat.
Kemudian wa taqallubaka fis sajidin. Ya, dan Allah juga melihat bagaimana gerak-gerikmu wahai Muhammad ketika sedang bersama orang-orang yang sedang sujud. Ya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Nah, Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, di sini kita garis bawahi ya. Jadi ayat ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan ibadah sholat. Karena secara langsung Allah menyebutkan tentang perihal sholat. Ya. Allah ingin hamba-hambanya, ya, bukan hanya Nabi, karena setiap perintah pada Nabi itu biasanya disampaikan kepada umatnya, ya, seluruhnya disampaikan kepada umatnya. Nah, kita ketika melaksanakan sholat di dalam ayat ini secara khusus Allah menyebutkan tentang masalah sholat, ya, karena sekali lagi Bapak-bapak dan para jemaah, ibadah sholat ini perlu kita waspada dalam arti jangan sampai kita ibadah sholat kita melupakan hakikat atau esensi yang sebenarnya dari ibadah sholat tersebut. Ya, kita hanya menyelesaikan rutinitas semata, namun tidak memperhatikan hal-hal yang lebih utama dari hal tersebut. Ya, dari ibadah sholat. Ya. Karena Nabi mewanti-wanti umatnya. Ya. Bahkan di dalam hadis yang ya, disebutkan ya. Nabi pernah menyebutkan, dan ini kita perlu waspada ya. Itu di dalam hadis disebutkan, boleh jadi ada di antara umatku ya, shalla sittina sana ya. Ada yang sholat selama 60 tahun ya. Dan tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Ya, ini perlu kita menjadi kewaspadaan kita ya, Bapak-bapak dan para jemaah, dalam hal ibadah terutama sholat harus kita perhatikan benar-benar bahwa Allah melihat kita. Ya. Ini disebut dengan al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah ya, di sini kata saya disebutkan al-ayatu allati saqaha al-muallif rahimahullahu taala fi babil muraqabah qauluhu taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ada ayat sebelumnya ya yang kita pernah sebutkan ya. Ayat yang dibawakan oleh penulis ya kitab ini rahimahullahu taala di dalam yang dimasukkan di dalam bab al-muraqabah, di dalam bab pengawasan Allah, yaitu firman Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan sesungguhnya Dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada ya, surat Al-Hadid ayat 4 ya. Jadi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, atau bersamamu dimanapun kamu berada. Ad-dhamir huwa ya'udu 'ala Allah ya, huwa di sini kata ganti huwa ya di dalam ayat tersebut itu menunjuk tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia ya, huwa ai Allah Subhanahu wa taala ma ibadihi aina ma kanu ya. Di Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada. Ya, ayat ini ya. Fi birrin ya. Apakah kita berada di darat ya, au bahrin atau di tengah laut, au jawin ya. Atau mungkin sekarang ada transportasi udara ya, kita berada di pesawat, Allah selalu bersama dengan kita, mengawasi kita. Ya. Au fi zulmah, ya, au fi zulmatin. Apakah di dalam kegelapan? Ya. Kita di dalam kegelapan ya. Mungkin kalau di malam hari, kalau sekarang mungkin sudah terang Pak ya, banyak lampu ya, sudah penerangan sudah di mana-mana. Ada kisah dari salah seorang ulama ya. Ulama yang kontemporer yang baru ya, bukan ulama terdahulu ya. Beliau pada suatu waktu pernah hadir ya di dalam sebuah pertemuan ya, kalau bahasa kita dalam sebuah konferensi gitu ya, di sebuah hotel ya. Tiba-tiba mati lampu ya. Mati lampu dan gelap gulita ya. Gelap gulita. Jadi peserta agak panik gitu ya, mati lampu. Nah, ulama ini terdiam ya, karena sejatinya beliau ini dipersilakan sebagai ditunjuk sebagai narasumber dalam acara konferensi tersebut.
Beliau terdiam, dan ketika menyala beberapa menit, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit baru lampu menyala ya. Lampu hotel menyala dan terang kembali, dan ulama tersebut terlihat meneteskan air mata. Ya, pipinya basah dengan air mata dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit pada saat mati lampu. Ketika ditanyakan ke beliau ya, kenapa Anda menangis wahai Syekh ya, ulama tersebut, beliau mengatakan, tadi mati lampu ya, saya membayangkan alam kubur. Membayangkan alam barzakh ya. Dalam waktu singkat tersebut beliau mengambil faedah tentang kegelapan ya. Nah, beliau membayangkan bagaimana kondisi alam barzakh, dan tidak ada yang memberikan penerangan pada saat alam barzakh, kata beliau, kecuali amal perbuatan kita ya. Makanya Nabi mengatakan was-salatu nurun ya. Salat itu adalah cahaya ya. Itulah yang akan menemani kita ya di alam barzakh, di alam kubur. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalatha ya. Mayat itu atau jenazah itu ketika diantar ke alam barzakh itu diantar oleh 3 hal ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu ya. Nanti akan ditemani keluarganya, karibnya, sahabatnya, dia diantar ke alam untuk dikuburkan ya. Diantar oleh keluarga, karib, kemudian harta ya, ada juga mungkin hartanya yang ikut menemani ya. Kemudian ada amalan perbuatannya selama hidup di dunia. Itu 3 yang mengikuti, kata Nabi. Yarji'ul isnan wa yabqa wahid ya, kata Nabi SAW, 2 hal yang mengantar tadi akan balik pulang, tidak menemani lagi sampai dia dikuburkan. Dan yang menemani hanyalah amal perbuatan ya. Yang menemani si jenazah atau mayat tadi itu adalah amal baik selama di dunia ya. Itulah yang menemani kita, dan itulah yang menjadikan kita nanti mendapatkan cahaya ya, di alam barzakh ya. Nah, ulama tersebut mengambil pelajaran dengan kegelapan kita membayangkan tentang alam kehidupan setelah dunia ya. Kemudian kata Syekh lagi di sini ya, kita lanjutkan, au fi dhiya, atau di dalam suasana terang ya, Allah juga ya bersama kita. Wa fi ayyi halin huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam segala hal apapun maka Allah bersama dengan engkau, bersama dengan kalian. Wa hadza yadullu ala kamali ihatatihi azza wa jal bina ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghaira dzalik. Dan ini menunjukkan, kata beliau, kesempurnaan bagaimana Allah meliputi ya, atau mencakup semua apapun yang ada ya dengan kita ya, secara ilmu ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah, kekuasaan Allah, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selainnya ya. Jadi Allah bersama kita dengan segala hal ya, yang ada di sekitar kita ya. Secara ilmu Allah mengetahui penguasaan Allah, kekuasaan Allah, kemudian pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wala na'ni annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makan alladhi nahnu fihi. Nah, ini penting ya kita pahami. Bukan berarti kita mendefinisikan atau memaksudkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita di satu tempat yang dimana kita berada di dalamnya. Ini masalah akidah ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa Allah itu bersatu dengan kita ya, berada dengan kita di tempat yang kita ada di situ ya. Li'anna Allah fawqa kulli syai'. Karena Allah menegaskan bahwa Allah berada di atas segala sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ya, ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah Maha Penyayang itu berada di atas arasy. Ya, di atas arasy-Nya. Ya, arasy itu kalau bahasa kita singgasananya, ya, arasy. Wa qala Allah Ta'ala,
kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 18 ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ya, dan dia menguasai makhluknya di atas makhluk-makhluknya. Ya, di atas hamba-hambanya. Kemudian di dalam surah Al-Mulk ya, di ayat ke-16, a'amintum man fis sama. Ya. Apakah engkau beriman dengan yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyul azim. Ya, surat ayat kursi ya. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Wa qala ta'ala, kemudian di dalam surat Al-A'la ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik minal ayatil katsiratid dallati ala annahu fawqa kulli syai'. Dan berbagai ayat ya yang tersebar di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang perihal bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Lakinnahu azza wa jalla laisa kamitslihi syai' fi jami'i nu'utihi wa sifatihi. Tetapi di sini kata beliau ya, bukan berarti bahwa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan sesuatu, karena tidak ada sesuatu pun yang menyerupai atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sifat-sifatnya ya. Huwa aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Ya. Dia maha tinggi atas kedekatannya dan maha dekat atas ketinggiannya. Ya, saya ulangi ya. Dia maha tinggi dengan kedekatannya kepada makhluknya dan maha dekat dengan sifat ketinggiannya. Ini kata saya ya. Kita cermati ya. Jadi Allah berada di atas langit, tapi dia maha dekat. Dia mengetahui perihal hambanya. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang serupa dengannya. Kama qala Allah Ta'ala, dan di mana Allah juga berfirman seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, ya kata Allah, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat, ya, sangat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan setiap permohonan hambaku yang berdoa kepadaku, ketika berdoa kepadaku. Ya, jadi Allah sangat dekat ya. Walakin yajibu an na'lama annahu laisa fil ard. Yang perlu kita pahami, bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di bumi ya. Berada di bumi. Ya. Li'annana law tawahhamna hadza lakana fihi ibtalu li uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami dengan konteks seperti ini, ya, karena kita meyakini Allah itu dekat, berarti Allah bersama denganku, dekat denganku. Ya. Berarti ini akan membatalkan semua nas yang menyebutkan tentang ketinggian Allah di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalam hadis. Ya. Ini kita perlu pahami ya, Bapak dan para jamaah sekalian ya. Karena tidak sedikit ya orang salah paham dengan ma'rifatullah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengambil dalil ya, karena ada di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid ya. Nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Ya. Walakin la ta'lam wala kami sangat dekat kepadamu dari urat lehermu ya. Nah, kebanyakan orang yang salah paham dengan ayat ini, menganggap bahwa itu Allah Subhanahu wa taala berada di dalam diri kita. Nah, ini sebenarnya salah di dalam menafsirkan ayat. Karena banyak ayat-ayat kan di dalam menafsirkan ayat kita harus melihat kepada ayat-ayat yang lain ya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an tidak mungkin kontradiksi, saling menjelaskan. Ya. Kalau ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak gamblang ya menjelaskan, maka kita lihat kepada hadis Nabi SAW menjelaskan. Nah, kemudian
Wa aidan fa inna Allah Subhanahu wa taala la yas'uhu syai'un min makhluqatihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh apapun dari makhluk-makhluknya. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dan bahkan justru kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ya, surat Al-Baqarah ayat kursi ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kebesaran kursinya Allah Subhanahu wa taala, masih baru kursinya ya, meliputi langit dan bumi. Al-kursiyu, kata saya di sini, al-kursiyu muhitun bis samawati wal ardi kulliha. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi seluruhnya. Ya, kalau kita bayangkan bumi ini Pak luas ya. Belum ada yang melihat sampai mana batas langit ini di atas ya. Kalau kita melihat masih kosong ke atas. Kita kita nggak tahu sampai di mana batasannya. Di dalam hadis disebutkan bahwa juga di dalam Al-Qur'an ya. Langit itu ada 7 tingkat, 7 lapis ya. As-samawatus sab'. Ya. Langit itu ada 7 tingkat ya. Ini disebutkan di dalam disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi seluruhnya. Ya. Wal kursiyyu huwa maudhi' qadamir rahman azza wa jalla. Ya. Dan kursi Allah adalah tempat di mana kaki Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ada di situ. Ini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak dan para jamaah, kita meyakini dan mengimani apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat dirinya, begitu pula di dalam hadis Nabi, dan kita mengimaninya sebagaimana Nabi sampaikan, kabarkan. Namun kita tidak menanyakan seperti apa. Ya. Makanya para ulama itu memberikan batasannya. Di dalam sifat-sifat Allah kita mengimani biduni takyif, biduni ta'til atau ta'wil atau tamtsil, ya, atau tashbih. Kita tidak boleh menolak karena Allah menyebutkan sendiri sifat-sifatnya tentang dirinya. Kita mengimani apa adanya. Ya, tidak menanyakan seperti apa atau bagaimana. Ya, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Kita mengimani seperti itu ya. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan Nabi beritakan di dalam hadisnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, kita tidak boleh bertanya apa yang diperbuat oleh Allah. Ya. Tetapi kita lah yang akan ditanya. Itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh lagi ya. Wal arsyu a'zamu wa a'zam. Ya. Dan aras Allah, singgasana Allah lebih besar lagi ya, dari kursi Allah, lebih agung ya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a bin nisbati lil kursi ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Ya. Sesungguhnya langit yang 7 tingkat ya. Langit yang 7 tingkat kata Nabi, dan bumi yang terdiri dari 7 lapis ya. Jika dibandingkan dengan kursi, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang yang luas di bumi. Ya, perbandingan antara langit yang 7 ini ya, yang langit yang luas ini termasuk bumi ya, dibandingkan dengan kursinya Allah, maka perbandingannya adalah seperti cincin dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas di bumi. Cincin itulah langit dan bumi, dan padang pasir itulah kursi Allah. Itu perumpamannya yang Nabi sebutkan ya di dalam hadisnya. Halqatun ka halqatil maghfar as-saghirah ulqiyat fi falatin minal ard. Ya, cincin yang kita lihat kecil yang biasanya masuk di jari itu dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Seperti itulah perbandingan kursi Allah dengan langit dan bumi. Ya. Ai makanin muttasi'. Nisbatu hadhil halqah ila al-ardi falat laisa bi syai'. Ya. Sangat-sangat luas ya. Sangat besar kursi Allah. Dan langit dan bumi tidak ada apa-apanya. Ya. Mungkin kalau kita membayangkan agak sulit ya. Tapi coba kita perhatikan ya, kalau di dalam ilmu fisika ya, mungkin Bapak-bapak ada yang pernah mempelajari tentang ilmu fisika, galaksi ya, ini bumi kita ini ya, bumi kita ini
adalah bagian dari tata surya. Ya kan? Tata surya. Tata surya itu kan terdiri dari berbagai planet ya. Dan ada yang kita pelajari di pelajaran fisika kan? Bumi, Mars, apalagi Venus, apalagi ada yang masih ingat? Jupiter. Itu kan yang diajarkan guru di sekolah. Dan memang itu yang melalui penelitian para ilmuwan ya. Nah itu semua planet itu berada dalam satu tata surya. Tata surya kita kan. Nah tata surya ini kita masih ada jutaan tata surya yang lain. Dan itu tergabung dalam apa namanya? Apa namanya? Galaksi. Masih ingat pelajaran sekolah. Galaksi ya, Pak Pariman tahu ya. Galaksi itu terdiri dari jutaan tata surya. Jadi kalau ibarat bumi kita ini hanya titik, ya titik. Nah itu baru tata surya dan galaksi. Sedangkan galaksi itu berada di langit, ya kan? Nah langit itu, bapak-bapak para jamaah, itu dibandingkan dengan kursi Allah tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah kita renungkan kenapa kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kata akbar itu bapak-bapak para jamaah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim tafdil. Tidak ada lagi yang lebih di atasnya. Akbar sama dengan ahsan. Tidak ada yang lebih baik lagi. Ajmal, tidak ada yang lebih indah. Di Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang bisa kita membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai akal kita, tidak sampai logika kita. Kemahabesaran Allah. Kemudian qala wa inna fadlal arsy 'alal kursi, ini masih lanjutan dari hadis Nabi ya. Wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hadhil halqah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau, juga Ibnu Battah di dalam kitab beliau Al-Ibana, dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyatul Awliya dari hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya. Kata Nabi SAW, dan keutamaan ya atau perbandingan aras atas kursi Allah ya, tadi kan kursi atas langit ya. Sekarang perbandingan antara aras Allah dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas terhadap cincin. Saya ulangi ya. Perbandingan aras Allah, tempat singgasana Allah, dibandingkan kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas dibanding cincin tadi. Nah mungkin kita bertanya ya, aras berada di atas kursi ya, mungkin dalam logika kita yang biasa, mana mungkin yang di atas lebih besar dari yang di bawah, ya kan? Aras Allah lebih besar dari kursinya ya. Maka secara sederhana bisa kita analogikan seperti ini ya. Langit ya, langit ditopang oleh bumi. Ya kan yang kita lihat sekarang ini. Bukan berarti bumi harus lebih besar dari langit. Ya kan? Langit lebih luas, tapi dia ditopang oleh bumi. Yang kita saksikan sekarang. Ini analogi yang sederhana saja ya. Tapi sekali lagi ya, walillahil matsalul a'la, ya, perumpamaan Allah itu tidak bisa kita serupakan dengan makhluknya. Tapi hanya mengantarkan bahwa bukan berarti yang besar itu harus bersandar kepada yang di bawah. Ya, tidak mesti. Tidak seperti itu ya. Karena kalau gitu berarti kita samakan Allah dengan makhluknya, dan itu tidak boleh. Ya. Fama baluka bil khaliq azza wajal. Nah, karena kalau seperti itu gambarannya, ya, maka bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa membayangkan ya. Al-Khaliq Subhanahu wa taala la yumkin an yakuna fil ardh. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berada di bumi, ya. Li'anna Subhanahu wa taala a'zam min an yuhita bihi syai'un min makhluqati. Karena Allah terlalu besar, terlalu maha agung, terlalu maha besar untuk bersama dengan makhluknya, ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya. Dan Allah, sekali lagi kata saya di sini, saya tegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa'lam annal ma'iyyatah allati adhafaha Allahu ila nafsihi
tanqasimu bihasabi siyaqi wal qara'in. Ya, kata saya gini, perlu kita ketahui bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nisbatkan kepada dirinya, ya, kebersamaan Allah ini terbagi atau terdiri sesuai atau terbagi sesuai dengan situasi, ya, atau kondisi dan hal-hal yang menunjukkannya atau indikasinya. Fataratan yakunu muqtadaha al-ihatata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghaira dzalik. Ya. Terkadang kebersamaan Allah, ya, ini adalah meliputi tentang ciptaan Allah dengan ilmunya, dengan pengaturannya, kekuasaannya, ya, dan apapun yang semisal dengannya. Mithlu hadhil ayat, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa mithlu qauli ta'ala, kemudian juga Allah berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum, ya, surat Al-Mujadalah ayat 7, ya. Tidaklah suatu pembicaraan yang bisik-bisik, ya, najwa itu pembicaraan rahasia, ya, oleh 3 orang kecuali Allah keempatnya. Ya, perhatikan ayat ini, ya. Dan tidaklah ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Dan tidak kurang pun dari jumlah itu atau lebih kecuali Allah selalu bersama mereka. Ya. Watar, ini yang pertama, ini kebersamaan Allah secara umum, ya. Wataratan, terkadang juga yakunul muradu biha at-tahdida wal inzar. Terkadang kebersamaan Allah kepada makhluknya itu bermakna ancaman atau peringatan. Ya, ancaman atau peringatan. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 108, ya. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan Allah bersama mereka ketika mereka membicarakan sesuatu pada malam hari yang Allah tidak ridai dari perkataan atau pembicaraan tersebut. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, atau meliputi apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi Bapak-bapak dan para jemaah, dulu orang-orang kafir Quraisy itu sebelum berencana untuk mencelakakan Nabi kita Nabi Muhammad, itu mereka melakukan diskusi. Iya. Iya kan, pernah kan dengar sirah Nabi, ya. Orang kafir Quraisy itu kan berkumpul di sebuah rumah membicarakan metode atau strategi untuk mencelakakan Nabi. Yang waktu itu Nabi menyuruh siapa bermalam di rumahnya? Ada yang ingat? Sahabat siapa yang disuruh menggantikan Nabi tidur? Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di rumah Nabi waktu itu. Ya, orang kafir Quraisy kan pada saat itu ingin membunuh Nabi sebelum hijrah, kan, berangkat, ya. Nah, Ali disuruh tidur di rumahnya, ya. Nah, mereka melakukan diskusi pada malam hari, ya. Nah, kita tahu sendiri kisahnya, kan. Pada saat itu Nabi pasukan Quraisy yang paling kuat, ya, dipilih untuk mengepung rumah Nabi. Dan Nabi pada saat itu keluar dan mata pandangan penglihatan dari setiap orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi itu tidak bisa dijadikan Allah tidak bisa melihat Nabi. Nabi keluar jalan, biasa aja, tidak ada yang mengetahui. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi mengambil pasir terus melempar, ya, dan tiba-tiba pandangan mereka semua tidak bisa melihat Nabi. Nah, ini pembicaraan mereka, ya, sebelum melakukan perbuatan untuk mencelakakan Nabi, itu Allah ketahui. Allah bersama mereka. Ya. Fa inna hadza tahdidun wa indzar lahum ayyubayyitu ma la yarda minal qaul
Ya. Dan sungguh kata beliau, ini merupakan ancaman atau peringatan. Allah bersama mereka, tetapi Allah memperingati dan mengancam mereka. Ini kebersamaan Allah kepada makhluknya, tapi bukan dalam rangka Allah menyukai mereka. Ya. Ayyubayyitu ma la yarda minal qaul. Ketika mereka membicarakan sesuatu yang Allah tidak ridai. Yaktumunahu anin nas. Mereka sembunyi dari manusia. Ya. Mereka berdiskusi, tidak mau memperdengarkan kepada manusia, tapi Allah bersama mereka. Ini ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ya. Tapi dalam kondisi Allah tidak suka. Ya. Yadunnuna anna Allah la ya'lam. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak bersama mereka atau tidak mengetahui perihal mereka. Wallahu subhanahu alimun bikulli syai'. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi Bapak dan para jemaah, jangan disangka bahwa Allah hanya bersama orang-orang beriman. Kepada orang-orang yang durhaka, kufur kepada Allah, Allah bersama mereka, Allah mengetahui. Ya. Wataratan itu yang kedua. Yang ketiga, wataratan wataratan yuradu biha an-nasru wat-ta'yidu wat-tasbit wa ma asbaha dzalik. Kondisi yang ketiga, kebersamaan Allah kepada makhluknya ini berupa pertolongan ya, kepada hambanya ya. Pertolongan, kemudian dukungan ya, dan pengokohan dan sebagainya. Nah, kadang Allah bersama hambanya karena Allah suka hambanya itu. Ya. Allah tolong hambanya, Allah bersamanya. Ya. Makanya ada banyak para ulama ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Ketika beliau mendapatkan cobaan, ujian, beliau ditahan ya, ditangkap ya. Macam-macam ya, banyak kisah para ulama, dan para ulama itu tidak bersedih ya. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ya, ma fa'ala adui ya, wa innal jannati fi qalbi ya, apa yang bisa diperbuat oleh orang yang tidak suka denganku, sementara surga ada di dalam hatiku ya. Maksudnya beliau tenang, kenapa? Allah bersama dia, dia merasa Allah dekat dengan dia. Ini muraqabah, pengawasan Allah. Dan sekali lagi, kondisi setiap orang berbeda. Ya, ada yang Allah bersamanya karena Allah tidak suka dengan ini yang patut kita waspadai. Allah bersama dengan kita dalam keadaan kita bermaksiat. Naudzubillah ya. Semoga Allah menjauhkan kita seperti kondisi seperti ini. Allah bersama dengan si hambanya karena Allah senang dengan si hambanya. Dimanapun hambanya berada, Allah akan tolong. Ya. Nah, kemudian kata saya di sini ya. Mithlu qaulihi ta'ala, sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 128 ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Perhatikan, bersama, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Wa kama fi qouli ta'ala, juga seperti contoh firman Allah yang lain ya, surat Muhammad ayat 35. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Ya. Maka jangan kalian merasa rendah. Ya. Dan menyerah ya, atau tunduk kepada mereka ya. Padahal engkau adalah atau kalian adalah lebih mulia, lebih tinggi. Dan Allah bersama dengan kalian. Kita garis bawahi lagi ya. Allah bersama kalian dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan perbuatan kalian. Ya, wal ayat fi hadhihi katsira. Ayat semisal ini sangat banyak juga kata beliau, ya. Wa hadza al-qismu ats-tsalits min aqsamil ma'iyyah. Taratan yudafu ila al-makhluq bil wasfi wa taratan yudafu ila al-makhluq bil aini. Ya. Sisi pembagian yang ketiga ini, model kebersamaan Allah yang ketiga ini
Ya. Terkadang disifatkan kepada makhluknya secara umum dan terkadang disifatkan atau disandarkan secara langsung. Ya, langsung disebutkan siapa. Ya. Fa qauluhu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun aga mudafun ilal makhluk bil wasfi. Adapun firman Allah yang mengatakan, ya, Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah penyandaran kebersamaan Allah kepada makhluknya secara sifat, secara umum. Ya. Fa ayyu insan yakunu kadzalik fallahu ma'hu. Setiap manusia yang memiliki sifat takwa dan baik, pasti Allah bersamanya. Ya kan? Secara umum, ya. Siapapun kita, ya. Apakah dia pejabat, apakah dia orang biasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, ya. Kalau dia bertakwa, berbuat baik, maka pasti Allah bersamanya. Sesuai ayat ini. Ya. Wa taratan yakun mudafan ilal makhluk bi aini syakhs. Terkadang kebersamaan Allah itu Allah sandarkan secara langsung personnya, orangnya siapa. Mithlu qauli ta'ala, seperti contoh firman Allah, ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ada yang pernah dengar ayat ini? Enggak pernah dengar. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, ayat ini bercerita tentang Nabi ketika berada di gua apa? Di gua Thur. Bersama siapa? Abu Bakar. Ada yang ingat, alhamdulillah. Jadi ayat ini Bapak-bapak dalam jamaah sekalian menceritakan tentang kondisi Nabi dan Abu Bakar ketika dikepung orang kafir Quraisy di dalam gua. Perhatikan ayat ini. Apabila engkau tidak menolongnya, maksudnya menolong Muhammad, kata Allah, maka Allah yang akan menolongnya. Idz akhrajahu alladziina kafaru. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengusirnya, mengusir Nabi, ya. Tsaniyasinain. Dia adalah satu di antara dua orang. Maksudnya Nabi adalah satu dari dua orang, itu Nabi dan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Perhatikan, Pak. Kebersamaan Allah di sini, ya. Karena Allah bersama dengan mereka, ya, di dalam ayat ini. Ya. Idh yaqulu li sahibihi, perhatikan. Ketika satu sahabatnya berkata kepadanya, maksudnya Abu Bakar, ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, la tahzan. Ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar khawatir, ya, pada saat itu, ya. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, sahibihi, ya. La tahzan innallaha ma'an. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini kebersamaan yang sifatnya langsung yang ditunjuk. Ya. Dan memang banyak kisah Bapak-bapak para jamaah. Terkadang orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat, ya, itu mendapatkan karamah, ya, kemuliaan, ya. Allah langsung bersama dengan dia. Ya. Ada beberapa kejadian yang merupakan karamah, ya. Kemudian, ya, kita lanjutkan, ya. Fa hadza mudafun ila syakhsil bi'ainihi. Ayat ini menunjukkan tentang bagaimana Allah menyandarkan kebersamaannya kepada makhluknya langsung kepada personnya, kepada nabinya di sini, ya, di dalam ayat ini, pada Nabi dan Abu Bakar, ya. Wahia alir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Wa huma fil ghar, keduanya berada di gua. Lamma qala Abu Bakrin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau orang kafir Quraisy ini lihat ke kakinya, maksudnya melihat ke bawah, karena Nabi itu di dalam goa, Bapak para jamaah. Goa itu kan ada bagian atasnya, kan, ya. Nah, ada orang kafir Quraisy itu ada yang naik ke atas goa, ya. Nah, kata Abu Bakar, kalau orang kafir Quraisy itu lihat ke bawah kakinya, niscaya mereka melihat kita, ya Rasulullah. Ya, itu saking takutnya Abu Bakar, ya, karena dikepung masalahnya. Cuma Nabi dan Abu Bakar berdua.
Nabi tidak bersedih sama sekali, tidak takut. Abu Bakar yang ketakutan. Ya. Karena Abu Bakar begitu mencintai Nabi dan dia ingin menjaga Nabi. Dia khawatir tidak bisa menjaga Nabi kalau Nabi diketemukan ini. Karena tidak main-main. Ya. Orang kafir Quraisy itu langsung bisa mencelakakan bahkan membunuh Nabi. Nah ini Abu Bakar sedih dan ketakutan. Nah saya bisa apa kalau sendirian menghadapi banyak pasukan kafir Quraisy? Kemudian lama kala Abu Bakar lianna Quraisyan kanat tatlubur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Ya, karena mereka orang kafir Quraisy itu sedang memburu ya Nabi dan Abu Bakar. Bikulli jiddin, dengan segala usaha ya. Dengan segala upaya. Ma min jabal illa sa'adu alaihi, suidat alaihi. Tidak ada gunung melainkan mereka sudah lewati. Ya, hanya untuk mengejar Nabi dan Abu Bakar. Karena para sahabat itu sudah berhijrah semua. Kan belakangan Nabi sama Abu Bakar kan yang berhijrah. Wa ma min wadin illa habatat fihi. Tidak ada lembah kecuali mereka telah lewati. Ya. Wa ma min falah illa bahasat. Tidak ada padang pasir melainkan mereka sudah lewati juga. Ya. Saking kerasnya upaya mereka untuk memburu Nabi dan Abu Bakar ya. Wa ja'alat liman ya'ti bir Rasul alaihi salatu wasalam wa Abi Bakar mi'atai ba'ir. Bahkan tidak sampai di situ ya. Mereka memberikan semacam hadiah dengan 200 ekor unta bagi siapa yang menemukan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mi'atan lir Rasul wa mi'atan li Abi Bakar. Ya, jadi Nabi dihargai 100 ekor unta. Abu Bakar 100 ekor unta juga. Jadi 200 bagi siapa yang menemukan. Ya, mungkin kalau sekarang kan banyak Pak ya. Kerja sayembara. Kalau misalnya ada yang ingin memburu ini dihadiahkan seperti ini. Di kafir Quraisy juga melakukan seperti itu ya, untuk memburu Nabi. Wa ta'aban nas wa hum yatlubunahuma. Ya, wa ta'iban nas wa hum yatlubunahuma. Dan mereka manusia itu pada saat itu memang tidak hanya orang kafir Quraisy ya, orang-orang yang menginginkan harta ya. Ya, tidak dibayangkan 200 ekor unta, saya tidak tahu berapa dia sekarang. Yang jelasnya itu sangat mahal ya, sangat tinggi ya. Ya, mereka tergiur dengan sayembara itu ya, untuk memburu Nabi dan Abu Bakar. Walakinallaha ma'ahuma. Tetapi Allah sekali lagi kata saya di sini bersama dengan keduanya. Ya. Hatta waqafu 'alal ghar, sampai-sampai ada yang berdiri di atas goa ya. Ya, wallahu alam apakah memang jejak Nabi diketahui ya sehingga sampai ke goa itu ya. Orang kafir Quraisy juga ikut ke goa, sampai di depan goa ya. Yaqulu Abu Bakar berkata, "Lau nazara ahaduhum ila qadamaihi la basarana." Kalau sedikit saja mereka melihat ke bawah, maka kita akan dilihat wahai Rasulullah. Kita akan ditahu kita berada di dalam gua ini. Fa yaqulullahu Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma." Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari, Imam Muslim dari hadis Abu Bakar As-Siddiq ya. Juga dari Imam Muslim ya, dari hadis Abu Bakar As-Siddiq juga dalam kitab yang dalam kitab Az-Zuhd war Raqaiq. Nah, di sini Nabi mengatakan, "Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kita." Bagaimana pendapatmu ketika ada dua orang sementara yang ketiga adalah Allah? Ya. Yang ketiga adalah Allah. Nah, ini keyakinan orang beriman ya. Ketiga keyakinan orang beriman. Wallahi dhannuna alla yaghlibahuma ahad. Ya. Mungkin kita menyangka kata Syekh ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan, dan kita yakin ya, tidak ada yang bisa mengalahkan keduanya ya. Wala yaqdir alaihi ahad ya. Dan kita juga yakin bahwa tidak ada yang bisa menguasai mereka ya. Wa fi'lan hadzal ladzi hasala, dan ini yang terjadi ya. Ma ra'auhuma ma'adami al-mani. Mereka tidak bisa melihat keduanya. Orang kafir Quraisy tidak bisa melihat kedua Abu Bakar dan Umar, tidak bisa melihat ya. Falam yakun hunaka 'ashun kama yaqulun wala hamamah
waqat 'ala ghar. Nah, tidak benar kata beliau ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ada laba-laba. Ada laba-laba yang menutupi gua. Ini tidak benar riwayatnya kata beliau. Atau ada burung merpati, ya, hamamah ya. Ada burung merpati yang biasanya kan kalau burung kalau ada sesuatu yang bergerak kan terbang. Gitu kan? Itu tidak benar kisah riwayatnya kata Syekh di sini ya. Itu tidak ada ya. Sama sekali tidak ada penghalang. Wala syajara nabatat, juga tidak ada pohon yang tumbuh di situ. Ya, tidak benar riwayatnya atas ala famil ghar, di atas pintu gua. Maka na illa inayatullahi azza wa jalla li anna Allah ma'ahuma. Ini benar-benar murni pertolongan Allah karena Allah bersama dengan mereka berdua. Wa kama fi qoulihi subhanahu li Musa wa Harun. Juga sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa ya dan Harun ya. Lamma amarallahu Musa wa arsalahu ila Fir'aun wa Harun ya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa ya dan Harun untuk pergi kepada Fir'aun ya. Karena Fir'aun di sini sudah melampaui batas ya. Sehingga Allah mengutus Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Qala, maka keduanya berkata, Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina au an yatagha. Ya Allah, kami sesungguhnya takut apabila Fir'aun ya menghinakan kami ya, atau menzalimi kami ya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Maka Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ya, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allahu akbar ya, ini kasih ya. Allahu akbar innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya diriku bersama dengan kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Idza kana Allahu ma'ahuma hal yumkin an yadurrahuma fir'aun wa junuduhu. Ya. Kalau Allah bersama dengan mereka berdua, ya, apakah mungkin ya, kalau kalau Allah bersama dengan mereka berdua, apakah mungkin Fir'aun mencelakai mereka berdua? Kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin Bapak dan para jemaah. La yumkin fa hadhi ma'iyatun khassa muqayyadah bil ain. Ini kebersamaan Allah yang sifatnya khusus ya, bagi orang yang beriman. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku melihat dan aku mendengar. Ya. Al-muhim yang terutama di sini, yang penting di sini, annahu yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah Subhanahu wa taala ma'al khalq. Yang terpenting di sini adalah kita wajib beriman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya, kepada hambanya. Lakinnahu fawqa arsyihi wala yusamihi ahadun fi sifatihi. Tetapi Allah berada di atas langit, berada di atas arasnya. Tapi Allah selalu bersama dengan kita, Maha mengetahui, melihat kita, ya. La yunanihi ahadun fi sifatihi. Tidak ada yang serupa dengan sifat Allah. Meskipun Allah berada di atas arasnya, tetapi Allah Maha dekat. Tidak ada makhluk seperti itu ya, yang menyamai seperti Allah. Wala yumkin an turida ala dhahnika aw ala ghairik kaifa yakunu Allahu ma'ana wa huwa bis sama'. Ya. Nah, ini juga membatalkan persangkaan kita bahwa bagaimana mungkin Allah di atas langit sementara Dia mengetahui perihal hamba-hambanya ya, semua. Ya. Karena memang Allah tidak sama dengan makhluknya, Bapak dan para jemaah ya. Naqul, nah kita katakan Allahu azza wa jalla la yuqasu bi khalqihi. Allah tidak mungkin bisa perbandingkan dengan makhluknya. Ya. Kita sudah berikan contoh ya, contoh sederhana ya, yang sudah pernah kita sebutkan ya. Allah Maha mendengar, makhluknya juga mendengar. Apakah sama pendengaran Allah dengan makhluknya? Tentu tidak sama. Ya. Kalau makhluk mendengar dengan suara yang banyak, dia akan sulit menangkapnya, tidak akan fokus. Ya. Misalnya pejabat berada di awak medianya ngomong semua. Nah, maka pejabat ini tidak bisa melihat, ya, tidak bisa fokus untuk mendengarkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, hambanya yang berkumpul jutaan di padang Arafah, ibadah haji, ya, semuanya berdoa langsung, berdoa bersama-sama. Tapi Allah,
Ya, Allah mendengarkan langsung, ya, sekalipun mereka bersamaan berdoa, tapi Allah mendengarkan semuanya dan menjawab, ya, permohonan hambanya satu persatu. Jutaan, ya, jutaan manusia Allah mendengar. Ya, kalau manusia 10 saja orang di depan kita ngomong semua, kita tidak akan fokus, ya. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sama dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk sesamanya. Ya, kita tambahkan sedikit lagi, ya, Bapak berjemaah. Ma'annal uluwa wal ma'iyah la munafat bainahuma hatta fil makhluk. Ya, ketinggian dan kebersamaan Allah, ya, ketinggian dan kebersamaan tidak menafikan antara keduanya, ya. Hatta fil makhluk, ya. Sampai dalam kondisi makhluk juga sama, ya. Falau sa'alna sa'il. Kalau ada orang bertanya kepada kita, kata beliau, Aina maudiul qamar? Di mana posisi bulan? Ya. Kalau ada orang yang bertanya, ya, posisi bulan itu di mana? Ya. Nah, qulna fis sama, mungkin kita akan mengatakan, ya, di langit. Bulan kan di langit, ya, ya kan? Kemudian kama qala ta'ala, wa ja'alal qamara fihinna nur. Ya, firman Allah, ya. Maka kami jadikan bulan itu di langit sebagai penerang, pencahaya, memiliki cahaya. Ya. Wa idza qala ainal mawdi'un nujum, najm. Kalau ada lagi yang bertanya, di mana posisi bintang? Ya. Ya, qulna fis sama, kita katakan di langit, ya. Wal lughatul arabiyyah yaqulul mutakallimuna fiha. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, ya, sebuah syair mungkin, ya. Dia mengatakan, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami terus berjalan sementara bulan selalu bersama dengan kita. Ya. Wa mazilna nasiru wan najmu ma'ana. Kami terus berjalan di malam hari, tapi bintang-bintang selalu bersama dengan kami. Ya. Ma'annal qamara fis sama wan najma fis sama. Padahal bulan, bintang ada di langit. Ya. Lakin huwa ma'ana. Tapi dalam ungkapan tadi katakan keduanya berselalu bersama dengan kita. Ini secara analogi, ya. Li'annahu ma ghaba anna fallahu ta'ala wa huwa ala 'arsyihi subhanahu fawqa jami'il khalq. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya. Iya. Di atas semua makhluknya. Tapi ingat, Allah mengetahui kondisi makhluknya meskipun di atas aras, di atas langit, ya. Ini yang perlu kita tanamkan, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa taqtadi hadhil ayah binisbati lil amri al maslaki al manhaji bi annaka idza amanta bi anna Allah ma'aka fa innaka tattaqihi wa turaqibuhu. Nah, ini kata beliau konsekuensi dari ayat ini, ya, terkait dengan perkara, ya, yang harus diimani, ya, yang sebagai metode yang tertanam dalam keberimanan seorang hamba, bahwa jika kita beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah itu bersama dengan kita, maka kita akan bertakwa kepadanya dan akan selalu berada dalam pengawasan Allah. Ya. Li'annahu la yakhfa 'alaihi azza wa jalla haluka mahma kunta. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah apapun perihal kita. Apapun perihal kita, keadaan kita. Ya. Lau kunta fi baitin mudlim, kalaupun kita berada di dalam sebuah bangunan rumah gelap, ya, laisa fihi ahad, tidak ada seorang pun di dalamnya, wala haulaka ahad, tidak ada apapun yang ada di sekitarmu dalam kondisi gelap, fa innallaha ta'ala ma'ak, yakin Allah bersama denganmu pada saat itu. Ya. Ini muraqabah. Ya. Lakin laisa fi nafsil makan, tapi bukan berarti di dalam Allah berada di tempat itu, di rumah itu. Wa inna muhitun bika azza wa jal, tetapi Allah meliputi ilmunya terhadap apa yang terjadi di sekitarmu, di dirimu. La yakhfa 'alaihi syai'un min amrik, tidak ada yang tersembunyi dari Allah dari urusanmu. Faturaqibullah wa takhafullah wa taqumu bi ta'atihi wa tatruka manahiyah. Wallahu al-muwaffiq. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah, maka engkau akan selalu mengawasi Allah, artinya merasa dalam pengawasan Allah, selalu melihat atau meyakini bahwa Allah bersamamu
dan engkau takut kepada Allah, dan engkau akan berusaha untuk ibadah dengan ketaatan kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah, dan engkau akan meninggalkan perbuatan atau larangan Allah. Allahu al-muwaffiq. Ya, sampai di sini mungkin Bapak para jamaah, ya kayaknya sudah khusus semua. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan ya. Pembahasannya memang agak panjang ya. Dan ini penting karena ini masalah akidah ya. Tentang bagaimana kita memahami kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu pahami Bapak para jamaah karena kita wajib menanamkan di dalam hati kita bahwa dimanapun kita berada itu Allah bersama dengan kita ya. Kalau perasaan ini hadir, muraqabah ini hadir, yakin Bapak dan para jamaah kita akan semangat beribadah dan kita akan semangat di dalam meninggalkan perbuatan dosa ya. Dan kita akan semakin kuat di dalam keberimanan kepada Allah dimanapun kita berada ya. Kalau sifat muraqabah atau sifat muraqabah yang kita tanamkan selalu dalam diri kita, maka kita akan selalu kuat di dalam ibadah ya. Kita akan selalu berusaha untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, demikian saja Bapak dan para jamaah. Sekali lagi lebih kurang saya mohon dimaafkan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru adalah waswas syaitan dan kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang jalan kebenaran dan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya persilakan mungkin kalau ada bapak-bapak yang mau bertanya, falyatafadhal. Ya, cukup Pak Timin? Cukup Pak. Baik, demikian saja. Kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di dalam beribadah dan berusaha untuk menimba ilmu yang bermanfaat, untuk menambah ya keimanan kita, menguatkan iman kita dan menguatkan semangat di dalam beribadah sehingga istiqomah sampai Allah memanggil kita. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.